Nggak kenal. Kalau Bang Awe itu teman lama saya. Saya pikir orang Nama lu. harus Cari. jantung. Tuh, Oh, ada. ada. Marcel, ini dari niat awal membongkar perdukunan Iya. terus juga sama Gun Samsudin kan juga dibongkar juga Iya. gitu kan. Tapi ini kemarin ada yang menuding Menuding apa? bahwa Marcel dengan Gun Samsudin itu hanya settingan belaka. Oh, Siapa namanya? Mbah Gareng dan Mbah Gareng. Mbah Gareng dan Bang dibilangnya Awai. apa? Gimmick gitu. Hanya Ah, settingan. Settingan kayaknya sama sih Gus itu. Sejak kapan jadi settingan? Orang gini, orang waras nih ya. Kalau orang waras mikir, kalau itu settingan, ngapain saya sampai diintimidasi di sana tuh? Terus ngapain saya sampai dilaporin? Sekarang proses laporannya masih diproses. Dan saya masih terus komunikasi sama polisi. Ini laporannya kayak gimana? Karena saya pastikan saya akan laporkan balik dan saya penjarakan si Mas Udin. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya penjarakan. Karena masih diproses sekarang kan, kemarin saya udah dipanggil panggilan pertama nih. Ya kan? Ini saya masih nunggu kabar dari polisi. Ini diproses atau enggak laporannya nih? Masuk delik atau enggak? Kalau enggak masuk delik dan ada putusan udah diberhentikan atau Mas Udin mencabut laporan, langsung saya laporin balik dengan tuduhan palsu, tuduhan atau fitnahan. Beneran saya penjarakan semua. Kalau Mas Udin. Jadi kalau ada yang bilang settingan dari mana? Buktiin dong. Ya kalau misalkan dibilang settingan asal ngomong doang, itu kan asal ngomong doang kan, nggak ada bukti apapun kan. Kalau asal ngomong doang, saya juga bisa. Yang bilang settingan itu dulunya cewek, sekarang berubah ganti jenis kelamin jadi cowok. Nah, asal ngomong kan, gitu. Tapi ya juga mungkin ada perbincangan, mungkin sebelum ke Blitar ada perbincangan dengan Nggak ada. Gus Samsudin Nggak ada, gitu. nggak ada. Totalitas nggak ada, karena sebelum ke Blitar itu saya coba kontak seluruh adminnya, tidak mau respon. Ya kan, tidak merespon. Saya kontak pengacaranya bilang, loh itu urusan kamu sama Mas Udin, bukan urusan saya itu hukum. Kan ada di video saya tuh, sampai sekarang. Nah, akhirnya dengan begitu saya kontak si Mas Udinnya juga nggak respon, saya kontak adminnya nggak respon, dia malah bikin undangan terbuka, bilangnya saya fitnah lah. Akhirnya viewersnya itu nyerang saya, ya saya samperin langsung. Nah, seminggu setelah saya diintimidasi di sana, kan kita pulang tuh. Dan sebelum Mas Udin ngelaporin ke polisi, itu memang kita pernah komunikasi seminggu setelah kejadian itu. Seminggu atau 8 hari gitu. Saya teleponan sama dia, ini gimana nih, jadi kapan pembuktian gitu. Mas Udin minta damai. Lah saya nggak mau bagaimanapun alasannya, lu harus bilang ke media kalau pengobatan lu itu cuma sekedar trik gitu. Saya tuntut kayak gitu di rekaman teleponnya. Ada rekamannya sampai sekarang. Kalau Mas Udin sampai berani ngomong, ya udah keluarin aja rekamannya. Play, saya akan play kok. Saya nanti akan panggil teman-teman wartawan, kita play bareng-bareng. Tapi kan sampai sekarang dia nggak berani tuh. Coba play dong rekaman suaranya. Kalau saya tanpa izin dia saya play, saya kena pasal. Iya dong, ya kan. Maka dari itu, ayo kalau berani Mas Udin bilang dong. Coba play rekaman kita telepon gitu. Saya telepon bertiga. Ada teman satu saya lagi. Ini yang menghubungkan saya sama Mas Udin. Karena tadinya tuh saya nggak punya nomornya sama sekali. Punyanya nomor adminnya. Saya kontak seluruhnya nggak ada ngerespon. Terus akhirnya si Joko Arek saya sebut ya. Joko Arek ini dia membantu untuk membuat pembuktian daripada berkepanjangan lagi. Karena Mas Udin waktu itu mau ngelaporin saya. Saya pribadi silahkan laporkan. Saya jadi ada delik untuk melaporkan Mas Udin kan. Kalau dilaporkan, saya malah seneng banget kalau dilaporin gitu. Dan akhirnya kita sebelum dia buat laporan, Joko Arek nih bilang ke saya, Sel, nih Mas Udin mau nelfon lu nih gitu. Kita telepon bertiga aja gitu. Ya udah akhirnya bertiga. Tadinya tuh udah dia mau pembuktian tadinya. Tadinya udah mau mengakui pengobatannya cuma trik. Kita mau ketemu di tempatnya Joko Arek untuk Mas Udin mengakui semua pengobatannya trik, kontennya itu cuma hoax atau settingan doang gitu. Tadinya. Tiba-tiba pas selesai malam itu teleponan, besoknya buat laporan. Ya, saya pikir berarti ngomong doang nih. Mau ngaku-ngaku ke masyarakat, mau jujur ke masyarakat. Ya udah, kalau udah kayak gitu kita lanjutin aja gitu. Sekarang malah emang Mas Udin itu saya dapat info, Mas Udin dan antek-anteknya itu sekarang berusaha menggiring opini seolah-olah itu gimmick, seolah-olah itu settingan untuk menaikkan nama. Sumpah nih, saya bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena ini kalau saya nggak bersumpah, nanti dibilangnya kan nggak serius.
Ini saya sumpah demi Allah Azza wa Jalla, sumpah demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan settingan, nggak ada unsur gimmick sama sekali, dan memang beneran saya datang ke sana untuk pembuktian, untuk mengedukasi masyarakat agar tidak ada lagi yang berobat ke sana. Gitu. Jadi karena banyak banget. Jadi Joko Arek ini kontribusinya hanya untuk mediasi ya. Iya, kontribusinya Bang Joko Arek itu untuk mediasi dan tadinya sebelum laporan dibuat gitu, untuk mediasi dan pembuktian. Karena semakin besar nih kalau sampai masuk ke ranah hukum gitu konsultasinya. Tadinya Bang Joko Arek itu ngebongkar-bongkarin rahasia Udin juga. Ngebongkar-bongkarin teman sama-sama lah channelnya, isinya juga ngebongkarin rahasia perdukunan dulunya, terus dihack. Terus ya sekarang karena dia kenal saya lama juga, kenal Udin juga, dia berusaha jadi penengah biar nggak semakin besar untuk pembuktian. Nyatanya Mas Udin nggak mau pembuktian, malah bawa ke jalur hukum. Sekarang malah keluar-keluarnya gimmick. Sejak kapan saya gimmick? Gitu sih. Katanya ada yang invest, mungkin bukan invest atau membiayai perjalanan ke sana gitu. Nah itu kata siapa? Buktinya mana? Nggak ada tuh, main duit-duitan nggak ada. Yang membiayai juga saya pakai duit pribadi. Saya pakai duit pribadi, sumpah. Saya naik kereta loh. Itu kenapa saya naik kereta? Itu ngirit. Kalau naik pesawat tuh mahal. Saya pakai duit pribadi, bener-bener duit dari kantong pribadi untuk ke sana tuh. Dari mulai makan, naik kereta, hotel dan lain-lain. Nggak ada masuk uang sama sekali dari manapun. Gitu sih. Ini miris, makanya fitnahan gini nih. Coba dong tunjukin bukti dong, jangan ngomong doang gitu. Mengingat banyak lagi nih orang-orang yang muncul, yang kemudian mengatasnamakan ini itu, yang juga dasarnya dari ngorek-ngorek video lama kamu. Iya. Kamu menanggapinya seperti apa? Semakin hari semakin banyak orang yang tahu. Ya mungkin saya cuma bisa mendoakan semoga dari nama saya ini bisa mau berbagi rezeki lebih banyak lagi gitu. Saya pribadi sih nggak bermasalah ketika ada yang numpang-numpang pengen gimana rasanya diwawancarain. Akhirnya dia buat fitnahan, buat hal-hal halu lah bisa dibilang ya. Fitnahan-fitnahan yang tanpa ada bukti, ya kan? Mereka yang diomongin mereka tuh ada buktinya, ada videonya. Mana? Coba dong tunjukin dong, jangan ngomong doang gitu. Karena anak TK pun bisa ngomong gitu. Maka dari itu ya saya pribadi ketika ada yang fitnah-fitnah seperti itu ya saya pastikan pengikut saya atau follower saya atau yang suka sama saya, yang mendukung saya ini juga nggak ngefek gitu. Karena pendukung saya kan pasti ngelihat bukti, nggak cuma ngomong doang gitu. Karena kalau ngomong doang siapapun juga bisa ngomong doang. Jadi nggak terlalu berefek sama saya gitu. Tapi kamu kenal nggak sih Sel sama si Mbah Gareng dan Bang Awai ini? Katanya Bang Awai mengaku satu perguruan sama kamu. Kalau Sebagai guru. Sebagai guru. oh sebagai guru. Enggak sih, lebih tepatnya Bukan mengakui sih, lebih kayak ada yang bilang katanya dia sebagai guru gitu. Tapi dia nggak mengakui. oh gitu katanya. Enggak. Jadi kalau Mbah Garengnya saya nggak kenal ya. Nggak kenal. Kalau Bang Awe itu teman lama saya. Saya pikir orangnya bener gitu. Emang teman lama dan teman sharing juga. Jadi teman sharing saya banyak, bukan dia doang. Teman sharing saya ada banyak lah. Saya nggak bisa sebutin. Ketika mau pembuktian atau mau bahas sesuatu, saya biasanya ke teman-teman sharing saya semua, ke praktisi hipnotis, saya konsultasi semua gitu. Dan ketika saya sudah dapat titik tengahnya, baru saya bahas gitu. Baru saya lakukan pembuktian. Karena biar lengkap juga. Saya tuh kalau untuk membuktikan atau membongkar sesuatu kan nggak diambil dari satu sisi doang. Makanya kayak di sisi budaya gimana nih, di sisi gini gimana. Saya konsultasi ke banyak semua gitu. Dan kalau dibilang teman sharing saya itu guru, berarti ya OB juga guru, office boy. Di kantor ini juga guru. Saya belajar banyak cara-cara bersihin yang tempat yang baik dan benar gitu. Terus kru saya juga guru, karena kru saya ini kan sering ngasih saran juga. Kita teman sharing itu banyak memang. Kalau teman sharing itu dianggap guru, berarti semua guru gitu. Semua orang yang pernah ketemu saya juga guru berarti. Karena saya belajar sesuatu hal kelebihan dari banyak orang gitu. Kalau guru secara akademis kan apa sih? Kita punya Iya, ijazah belajar. dan diakui sama gurunya, ditandatangani ijazahnya gitu. Iya. Ada gak sih Marcel belajar sama dia gitu terus lulus gitu kayak Enggak formalnya ada. gitu. Terus Kalau belajar sesuatu nggak ditandatanganin sertifikat apa? Sertifikat gitu. ada. Belajar sesuatu enggak? Sertifikat hipnotis. Apa? Sertifikat dulu kan saya butuh sertifikat hipnotis yang resmi. Nah, akhirnya saya nanya-nanya nih ke salah satu teman saya yang dokter.
Katanya coba tuh tanya ke si itu gitu. Bang Oy. Tanya ke Bang Awe coba. Ya saya tanya nih. Ternyata dia bilangnya gitu. Ya lah Sel, nggak usah ikut-ikut pelatihan lah. Udah datang aja bantu isi di pelatihan saya gitu. Saya datang ke pelatihan dia bukan sebagai murid, saya sebagai pembicara. Saya diundang sama dia sebagai pembicara, duduknya di depan sama dia juga, sama salah satu dari organisasi hipnotis yang diakui resmi. Jadi bukan di murid, bukan di kursi murid, tapi di kursi depan. Saya bantu ngajarin juga di situ murid-muridnya. Saya anggap tadinya teman baik loh, saya anggap sahabat sendiri. Tiba-tiba entah apa kesalahan saya atau apa yang ngebuat dia berubah tuh. Tiba-tiba dia buat video isinya fitnahan saya semua. Judulnya teguran untuk pesulap merah. Nah itu parah banget tuh. Nah dari situlah saya mikir, wah ini nggak beres nih. Padahal nggak ada kesalahan apapun kan. Tadinya baik-baik aja teman sharing biasa. Tiba-tiba begitu bikin video. Sedih. Bayangin lu bang, kayak misalnya gue temenan sama lu bang. Iya. Temenan lama nih. Lu sering nanya ke gue, sharing-sharing. Terus tiba-tiba gue bikin wartawan paling ini, teguran untuk ini. Lu sakit hati gak? Sakit hati banget kan? Itu yang gue rasain pada saat itu. Gue mikir langsung, wah parah banget nih orang nih. Berarti nggak layak untuk dipertahankan pertemanannya. Dari mulai situ saya lost kontak. Saya tanya, pertama saya tanya masih baik nih. Saya tanya, ternyata dia ngakunya pansos doang. Katanya, ya elah Sel, biar rame aja Sel, biar pansos doang. Ada tuh di video saya tuh, dia ngomong kayak gitu. Biar pansos doang. Pansosnya tapi caranya nggak kayak gitulah. Parah banget gitu. Berarti dia mengakui itu kalau dia pansos. Iya ada, iya kan pernah juga kan waktu itu yang di wartawan saya play juga. Iya. Dia mengakui. Nah dari situ saya mikir wah nggak layak untuk dijadikan teman ternyata nih. Nah akhirnya saya putus lost kontak dari situ. Karena omongannya nggak konsisten kalau kayak gitu kan. Akhirnya saya putus lost kontak. Saya sampai sekarang pun masih konsultasi sama teman-teman praktisi hipnotis, praktisi supranatural lain, spiritual gitu. Kayak ruqyah, praktisi pengobatan tradisional. Sampai sekarang masih konsultasi juga, tapi kecuali sama dia saya udah lost kontak karena menurut saya nggak bisa dipegang omongannya. Betul. Gitu, terlalu banyak banget fitnahan, parah sumpah itu. Kalau sertifikat Reiki itu katanya Bang Awai kemarin itu palsu atau Katanya palsu. Heeh. Enggak saya Soalnya belajar dia ngasih bukti gitu, maksudnya ada ngasih bukti gitu. Apa? Kayak pas dilihat buktinya itu katanya palsu. enggak bisa tanyakan Asli. langsung kok. Itu asli. Iya karena kan ya kalau saya memang pakai nama asli, nggak pakai nama Marcel Radival. Kalau ngecek Marcel Radival ya jelas tidak akan ditemukan karena memang nama asli saya tadinya kan privacy. Saya kalau gelar-gelar gitu kan sertifikasi harus pakai nama asli kan, sesuai KTP. Nah, akhirnya saya daftarkan Reiki itu KTP sesuai KTP. Gitu. Jadi kalau memang yang saya pertunjukan itu ya daminya, karena bahaya kalau misalkan yang aslinya dibawa kemana-mana, dirobek hilang nanti kan, ya kan? Iya makanya kalau saya pribadi sertifikasi pakai nama asli dan itu bisa dicek kok, bisa ditanyakan. Iya. Jadi kalau apa katanya dicari tadi, ditunjukin nggak ada gitu. Iya pas dia menunjukkan gitu sih buktinya gitu. Apa? Enggak sih. Sertifikasi saya Reiki dan hipnotis kan ya. Itu bisa dicek kayak kalau hipnotis malah bisa dicek di IBH Center. IBH Center carinya tapi nama asli saya. Nama asli bukan Marcel Radival, ada. Gitu. Pas ada kok. Dari tahun 2012 soalnya itu. Reiki juga Pak Yan Nurindra kan itu. Saya belajar langsung malah Reiki Asia tuh. Saya belajar langsung datang ke seminarnya Pak Yan Nurindra. Belajar dari Reiki pertama, Reiki kedua, Reiki ketiga, Reiki Master. Gitu. Jadi kalau misalkan palsu mana buktinya? Itu kan ngomong doang kan. Jadi IBH apa? IBH Bisa Center. cek IBH .org. Center. ibhcenter.org itu sertifikasi hipnotisnya. Nah kalau untuk Reiki semenjak saya dapat info sih semenjak Pak Yan Nurindra meninggal, Reiki memang vakum. Reiki Asia itu vakum. Udah vakum lama jadi pas beliau meninggal. Sampai sekarang cuma bisa dikonfirmasi ke para pemegang Reiki Asia itu pengurus. Gitu. Kalau mau ditanyakan. Oke. Saya juga udah tadi konfirmasi kan ke para pengurus Reiki Asia. Ini gimana kok bisa muncul kayak gini? Ya kemarin ada yang nanyain atas nama Marcel Radival. Ya kita jawab nggak ada. Gitu. Karena memang saya pakai nama asli kalau di sertifikatnya. Gitu. Oke, sebenarnya gue kasihan lu banyak dituduh segala Difitnah-fitnah macam. dan sebagainya ya. Iya. Ya mau gimana lagi sih. Memang Dituding. saya udah nggak heran sih. Karena nabi-nabi aja zaman dulu yang baik banget begitu ya. Yang Nabi Muhammad SAW yang tidak berbuat salah sama sekali.
itu masih difitnah, masih dimusuhin. Semua nabi-nabi itu masih dimusuhin. Saya pun merasa dulu bingung kan, kok nabi-nabi ini dimusuhin ya? Kok para rasul ini dimusuhin ya? Kan mereka pribadi yang baik, kok banyak yang benci? Nah mungkin itu karena saya bertanya seperti itu ke Allah, ke Tuhan saya, sekarang dikasih jawaban. Ternyata memang menyampaikan kebenaran atau menyampaikan hal baik di tengah kebodohan, di tengah kejahatan, itu pasti banyak perlawanannya, banyak fitnahan dan sebagainya. Iya, bahkan lu dituding memecah belah bangsa, itu gimana tuh tanggapan? Ya memang betul, saya memecah belah agar bangsa ini tidak berkumpul ke kebodohan. Jadi memang harus disadarkan dan dipisahkan antara kebodohan dan kepintaran dan kewarasan. Jangan sampai masyarakat Indonesia menyatu ke kebodohan, percaya ke kebodohan. Lebih baik percaya ke Tuhannya masing-masing dan agamanya masing-masing. Karena di Pancasila nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti. Tapi lu nggak capek apa Sel, kayak Apa? polemik ini kan masih berlarut-larut terus gitu. Kalau saya pribadi saya nggak ngikutin dramanya kan. Saya itu nggak ngikutin dramanya. Kayak edukasi di channel YouTube saya tetap edukasi. Saya nggak meduliin orang-orang yang mau naik ke kamera lah. Ya terus mau buat bikin fitnahan lah dan sebagainya kan. Nah kalau saya pribadi nggak ngurusin mereka. Mungkin mereka dengan cara itu doang bisa naik namanya di TV atau naik namanya di wartawan-wartawan gitu, ke teman-teman wartawan. Ya mungkin mereka nggak punya karya jadi bingung juga untuk naikin nama. Akhirnya dengan cara seperti itu. Kalau saya pribadi tetap fokus ke edukasi. Saya nggak merasa terganggu bagaimana, karena edukasi saya tetap berjalan sebagaimana mestinya kok. Dan di channel saya juga masih terus bongkarin rahasia perdukunan. Kayak terakhir kan video saya itu yang sama Baim Wong, saya bongkar keris api. Ayo, jadi nggak peduli saya dengan drama-drama mereka. Soalnya kemarin Bang Awai bilang kalau di search Haris Setianto Haris Setianto itu di IBH Center. nggak keluar katanya. Ada, coba aja. Nih teman-teman buka semua ya. Saya mah nggak ngomong doang. Buka aja ibhcenter.org, coba buka. Coba Bang. IBH. Kalau ada di Google ibhcenter.org, ibhcenter.org. Ini nomornya berapa? IBH. Enggak, cari nama gue aja bisa kok. Itu kan fitnah lagi, aneh. Sumpah dah. Karena dia membuktikan gitu Bang. Apa? Ya dia salah nge-search sekali. IBH Center. .org. Senternya Center. Oke. CENTER. Atau cari di Google aja IBH Center. Iya, member. Sertifikat. Sertifikat hipnotis. Itu pakai nama asli saya. Nama asli, pakainya nama asli. Sini saya bantu cariin. Ketik nama lu. Haris Cari. Setianto. Tuh, Oh ada. Ada ya? Ya, Ada. Lihat video. Sudah lebih deket. ada ya. Coba lebih deket ke kamera. Nomor asal juga. Ada. Jelas di situ ada. Iya kan, dia mungkin nggak diganti kali ya nomor anggotanya. Masih Kalau pencarian nomor ya. Iya, kalau nomor anggota harus ngetiknya nomor anggota. Dihipnotis carinya. Carinya yang di browser. Dan carinya di hipnotis karena saya bukan hipnoterapis. Kalau Reiki saya juga nggak tahu ngeceknya di mana ya. Karena itu vakum setelah Pak Yan Nurindra meninggal itu. Sekarang nggak tahu. Cuma harus nanya ke pengurusnya. Nanti gitu. nanti kita tanya. Hah? Iya nanti kita. Udah tanya. gue tanya ada. Oh, udah ada. Ada juga di database mereka. ada. Malah mereka nawarin, mau nggak nih diganti namanya jadi Marcel Redival aja. Oh iya. Biar lebih terkenal gitu. Lebih dikenal gitu kan. Cuma ya tetap aja pakai nama asli kalau untuk sertifikasi ya. Karena kan hiburan ini, dunia hiburan masa. Kan biar apa ngepisahin pribadi. Iya, hiburan sama dunia pribadi. Iya, betul. Gitu. Ya kan? Udah terbukti ya. Jadi yang ngomong-ngomong keluar-keluar doang kayak gitu. Aduh, buktinya mana? Orang silahkan aja teman-teman semua buktiin sendiri gitu. Kalau saya mah gitu aja. Kalaupun ada yang salah, apa kesalahan saya kan nggak ada. Saya menyampaikan sesuai fakta gitu. Jadi kesimpulannya kenapa Bang Arek sama Bang Awai melakukan hal yang kemarin, maksudnya kontes. Joko Arek nggak? Bukan, Bang Arek lagi, Mbah Gareng dan Bang Awai bongkar semuanya, bilang settingan itu menurut Marcel itu kenapa? Iya, karena mereka nggak dapat panggung. Mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak tahu saya juga. Mungkin mereka nggak dapat panggung, pengen dapat panggung juga. Karena dulu pernah chat saya pas masih temenan ya, pernah chat saya, Sel, ayo bikin sesuatu yang heboh lah. Heboh apaan tuh Bang? Apaan kayak yang heboh gitu. Nah dari situ niatnya buat drama-dramaan nih dia. Nah dari situ saya udah mulai curiga, ternyata bener.
emang pengen nyari panggung aja. Ada kok kalau mau saya tampilin chatnya sebenarnya ada. Perlu nggak usah ya, nanti nggak dapat izin saya dilaporin lagi, aduh somasi lagi. Ya pokoknya gitulah. Oke. Siap. Intinya ya semoga mereka-mereka yang nyari panggung pakai nama saya, fitnah-fitnah saya, bisa dapat pekerjaan yang lebih halal, bisa membuka rezeki juga. Saya pribadi nggak bermasalah ketika difitnah atau dijelek-jelekin, udah biasa, karena saya pun merasa masih banyak dosanya dan dosa saya perlu dikurang-kurangi dengan hal-hal yang semacam itu. Karena kalau dalam Islam kan ketika ada yang mengejek, kan dosa kita kurang, pindah ke dia kan. Ya alhamdulillah, semoga ibadah-ibadah saya yang masih telat-telat atau masih bolong-bolong bisa termaafkan karena dihina dan difitnah-fitnah kayak gitu sih. Amin, amin. Gitu sih. Saya cuma bisa berdoa semoga mereka dapat pekerjaan yang lebih halal dan bisa membuka peluang pekerjaan. Karena kan saya nggak bisa membuka peluang ke pekerjaan banyak. Ya semoga nanti hasil kerja sama Bang Rudi Salim ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Oh ya, gimana tuh kelanjutannya sama Apa? Rudi Salim? Berarti udah fix ya di akuisisi apa dia apa sih? Nggak ada Di invest. Di invest aja kan? Iya, di invest di Datang cuma tambahan aja. Iya, diinvestasi dan dikembangkan lagi. Bang Rudi Salim itu bukan hanya sekedar nih gue beli, nih gue kasih dana, terus dia nyari keuntungan dari saya, nggak kayak gitu. Bang Rudi Salim alhamdulillah banget mau membimbing saya, benar-benar membimbing gimana cara membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, gimana cara meningkatkan hidup di dunia bisnis gitu, meningkatkan penghasilan, meningkatkan diri agar lebih bermanfaat lagi ke masyarakat Indonesia gitu. Alhamdulillah sih. Lagi masih proses, studio masih dibuat. Nanti akan banyak konten-konten baru dan lebih sering karena kan channel saya uploadnya seminggu sekali. Oh gitu. Upload Nggak dibuat uploadnya setiap hari. Tadi kenapa nggak dibuat setiap hari? Enggak, karena dari dulu kan untuk kayak perdukunan yang saya mau bongkar itu benar-benar saya detailin loh. Research ya. Bener-bener ini Ada yang dulu, saya riset sampaikan dulu. beneran harus fakta loh, gitu. Beneran harus ini nggak nyinggung budaya loh, gitu. Dan kalaupun ini budaya saya harus membersihkan budaya tersebut Betul. agar tidak disalahgunakan. Jadi memang researchnya tuh lama. Satu hal yang saya bongkar tuh bener-bener fakta yang saya tampilkan, fakta doang. Nah dari Bang Rudi Salim ini ngajarin, Bang Rudi ngajarin Sel, mendingan lu nih bisa buat konten ini nggak harus perdukunan terus loh. Kayak edukasi penipuan kan, penipuan bukan perdukunan doang, ada lagi hal-hal lain. Jadi ya alhamdulillah banyak dapat masukan, banyak juga dapat saran-saran sih. Siap. Thank you. Ya.